Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena berkat dan kemurahan Tuhan kami masih ada diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar Tuhan. Biarlah kami diurapi, kami dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dengan luar biasa agar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dengan temanya menjadi orang yang lemah lembut. Yang terdapat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang kelima, dikatakan dengan demikian, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, seringkali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memiliki persepsi yang berbeda yang tentang arti kelemah lembutan, atau kita juga beranggapan bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memiliki sikap tindak tanduknya yang lemah gemulai. Nah, di situ diartikan bahwa orang yang memiliki seperti contoh memiliki masker atau bagian luarnya saja, yang dalamnya ketika tersentuh dengan sesuatu yang dari luar pasti akan merambat ke dalam, akan keluar dan akan nampak bagian dalamnya seperti apa. Nah, di situ akan terlihat bahwa orang yang lemah gemulai ini akan menunjukkan sesuatu yang tidak baik, seperti dia akan memperlihatkan suatu kemarahannya terhadap orang lain, tidak senang terhadap orang lain, dan tidak memaafkan orang lain dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia hanya memiliki kelemah lembutan yang hanya di luarnya saja, bukan di dalamnya. Tetapi saya mau sampaikan saat ini bahwa orang yang memiliki lemah lembut itu adalah orang yang dari dalamnya memiliki sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya, yaitu kekuatan untuk dia boleh menghadapi setiap masalah dalam hidupnya. Nah, dalam kehidupannya ini dia boleh menjalani setiap kehidupannya dengan lemah lembut terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai orang-orang percaya. Nah, untuk itu kehidupan kita untuk menjadi seorang yang lemah lembut itu harus kita lakukan, walaupun kita melihat bahwa kehidupan kita sulit untuk melakukan kelemah lembutan dalam hidup kita. Nah, untuk itu mari saya mau ajak semua yang ada yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini untuk kita tetap melakukan, berapapun sulitnya, seberat apapun sulitnya, kita harus tetap lakukan. Karena ini adalah keinginan Tuhan untuk kita tetap melakukannya dalam hidup kita. Karena kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menjadi orang yang menang, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah sampaikan ini dalam kehidupan kita. Nah, jadi kelemah lembutan itu ialah sikap tenang. Pertama adalah sikap tenang. Yang kedua adalah lembut. Seperti sama halnya tadi sikap lemah lembut. Nah, di sini yang saya ambil adalah lembut. Lembut. Yang ketiga adalah tidak pura-pura. Yang keempat adalah dapat mengendalikan keinginan dalam hidup kita. Keinginan seperti apa? Yaitu keinginan ketika kita disendir orang lain, ketika kita dikatakan oleh orang lain hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, kita bisa kendalikan amarah kita dalam hidup kita ini. Jadi kita tidak melakukan kesalahan dalam setiap kehidupan kita kalau kita memiliki kelemah lembutan. Tetapi kalau sebaliknya kita tidak memiliki kelemah lembutan, maka semuanya itu tidak bisa kita kuasai
termasuk dalam kelemah lembutan ini. Kelemah lembutan ini adalah suatu bagian dari buah roh ya, yang dikatakan yang di dalamnya adalah 9 rasa atau 9 karakter, termasuknya itu adalah kelemah lembutan. Nah, untuk itu saat ini kita harus perhatikan, salah satu yang kita harus perhatikan ini adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah dalam kehidupan kita itu adalah melakukan kebaikan, menolong orang lain. Kita bukan juga memperhatikan kehidupan kita secara pribadi, tetapi kita harus perhatikan kehidupan kita secara kehidupan kita kepada orang lain, bukan kehidupan kita terhadap diri kita sendiri, tapi kepada orang lain. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara yang ada di yang sudah menonton YouTube ini. Nah, contoh orang yang memiliki keinginan untuk memiliki kelemah lembutan. Yang pertama adalah tidak menempatkan kemarahannya dalam hatinya. Yang kedua adalah tidak menempatkan sakit hati dalam hidupnya, dalam hatinya. Tidak membalaskan dendam, tidak menyimpan kebencian. Nah, inilah harus kita perhatikan dalam hidup kita. Dan sikap inilah sikap yang lemah lembut, yaitu terdapat dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-5b, yaitu di situ dikatakan kita harus mengalah kepada orang lain dan juga memiliki sikap yang harus kita perhatikan baik dalam perkataan dan tingkah laku untuk menjadi seorang yang lemah lembut. Dan yang kedua adalah Titus 3 ayat yang kedua, dapat mengendalikan diri. Nah, di situ dua bagian ini yang juga ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang menonton YouTube ini, untuk kita dapat perhatikan dan dapat kita lakukan dalam hidup kita. Dan kehidupan kita ini adalah berharga di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan kehidupan dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami bersyukur biarlah menjadi kekuatan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, dan juga boleh kami tetap bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong hidup kami, mengubah hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami milik-Mu Tuhan, kepadamu kami berserah Yesus. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kini hatiku hanya untuk-Mu. Kini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Seluruh hidupku Kau genggam
atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta